Mobil ini dijual dengan harga tidak sampai 300 juta rupiah. Sedangkan kapasitas tangki bahan bakar dari Veloz Hybrid ini adalah 43 liter. Yang itu artinya di kondisi yang normal, mobil ini bisa dekat ke 1000 km range-nya. Toyota Veloz akhirnya memiliki varian hybrid dan kali ini pertama kalinya kami akan coba menyetir the first Toyota Veloz Hybrid. Sebenarnya Veloz Hybrid ini sudah lama dinanti-nanti dan tanpa diduga-duga tiba-tiba di 2025 ini kita sudah hadir mobilnya dengan harga yang sangat menarik. Sekarang kita lihat dulu harga dari mobil ini secara sekilas. Mobil ini tipe entry levelnya, tipe V, dijual dengan harga tidak sampai 300 juta rupiah. Hanya 299 juta rupiah. Kemudian di atasnya ada varian Q. Varian Q belum diumumkan secara resmi harganya, tapi range-nya adalah segini. Kemudian di atasnya ada varian Q Modelista. Modelista itu dengan body kit seperti yang Anda bisa lihat di sini. Itu range harganya seperti ini. Dan satu lagi adalah Q Modelista dengan TSS, Toyota Safety Sense. Dengan rentang harga Anda bisa lihat 360 sampai 390 juta rupiah. Jadi rentangnya jauh juga, hampir 100 juta rupiah dari yang entry level sampai yang tertinggi. Nah, tapi karena persaingan yang begitu ketat saat ini, rasanya Anda bisa expect ketika harganya diumumkan mungkin bisa di batas bawahnya. Atau bahkan mungkin lebih rendah lagi, nggak tahu. Tapi yang jelas value-nya luar biasa. Kenapa? Karena Veloz ini adalah mobil yang sangat populer, yang reliability-nya sudah terpercaya dan sekarang hadir dengan format hybrid, membuat ini akan menjadi Toyota Veloz yang paling hemat. Sebenarnya kehadiran Veloz Hybrid ini sudah bisa ditebak. Karena apa? 2 tahun yang lalu Yaris Cross meluncur dengan mesin Veloz yang dibuat versi hybridnya. Jadi kalau Toyota Veloz biasa itu menggunakan mesin 2 NRVE 1500 cc 4 silinder injection. Dan di Yaris Cross 2 tahun lalu ketika hadir dengan varian hybridnya itu mesinnya berkode 2NRVEX. Nah, X itu artinya versi hybridnya. Artinya dengan logika sederhana mesin itu dengan mudah bisa langsung diletakkan di Veloz. Tapi Toyota tidak sembarangan langsung dipindahkan ke sini karena MPV 7-seater memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki karakter penumpang yang lebih banyak, beban yang lebih berat, sehingga ada sedikit penyempurnaan di 2NRVEX ini untuk beradaptasi dengan kebutuhan dari MPV 7-seater seperti Veloz. Jadi walaupun tipe mesinnya sama, tapi tidak sama persis. Untuk di Veloz ini, tenaga yang dikeluarkan adalah 111 PS. Dan torsi datang dari 2 sumber penggerak. Dari mesinnya sendiri ada torsi 121 Nm, sedangkan dari motor listriknya yang juga menggerakkan roda depan ada torsi 141 Nm lagi tambahan. Walaupun di tes ini kami belum mengetes jarak jauh dan rasanya treknya tidak cukup untuk 0 sampai 100 km per jam, namun di atas kertas bukan hanya ini akan menjadi Veloz yang paling irit, tapi juga yang paling bertenaga. Secara tampilan memang basicnya tidak banyak berbeda dengan varian dari Veloz bermesin normal. Tapi untuk HEV ini ada varian Modelistanya yang membuat dia tampil lebih sporty dan gagah. Serta untuk Modelista ini tersedia juga pilihan two-tone
Ada paduan dengan putih, ada paduan dengan merah, dan ada paduan dengan silver. Jadi ada pembeda yang cukup kentara. Kalau misalnya Anda memilih yang two-tone ini, bahwa ini adalah tipe yang cukup tinggi dari Veloz HEV atau Veloz Hybrid. Kita baru bisa tahu bahwa ini adalah Veloz yang HEV atau yang hybrid adalah dengan logo di belakang sini. Ada HEV, Hybrid Electric Vehicle. Di logo sini juga tidak ada biru, tapi lihat ini Veloznya warnanya hitam. Dan dalam tampilan yang Modelista ini memang dia terkesan seperti MPV crossover karena ada over fendernya ini. Nah, ini adalah tipe tertinggi dari Veloz HEV yang Q Modelista dengan TSS, atau kalau Toyota menyebutnya sebagai Toyota Veloz HEV Q TSS Modelista. Harganya antara 360 sampai 390 juta rupiah tadi, tapi belum pasti ya, karena itu masih menunggu pengumuman dari Toyota. Yang menarik adalah varian paling entry level dari Veloz Hybrid, yaitu varian V, itu tidak sampai 300 juta rupiah dan tidak ada kuota. Bukan untuk 1.000 pembeli pertama, 2.000 pertama, tapi tidak ada kuota, dan itu bisa berlaku sampai 31 Desember 2025. Mobil tes kami ini memiliki ban 17 inci dengan velg hitam yang terkesan gagah dengan ban 205/50 R17. Serta walaupun dia sebuah MPV, tapi Veloz Hybrid juga memiliki ground clearance yang lumayan tinggi, 205 mm. Artinya ini setara dengan SUV yang memang karena Veloz dibuat untuk menjelajah seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya perkotaan, sehingga ground clearance tinggi ini akan membuat mobil lebih fleksibel ke segala medan. Saya tidak akan berpanjang lebar bagaimana akomodasinya, kepraktisannya, karena sama persis dengan Veloz biasa, dan kita tahu Veloz adalah mobil yang praktis. Saya juga sudah coba duduk sampai paling belakang. 7 orang penumpang dewasa bisa duduk cukup nyaman di mobil ini. Dan bagian tengah ini juga bisa dilipat, bisa reclining. Bagian tengah itu bisa menjadi armrest, serta lantainya ini rata, membuat akomodasi Veloz tergolong sangat baik untuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Nah, di bagian dalamnya ini yang tipe Q Modelista juga paduan warna hitam-hitam, jadi lebih bold, lebih maskulin ininya, interiornya. Nah, di interior ini juga ada perbedaan dengan Veloz biasa yang bukan HEV. Yang pertama yang langsung terlihat adalah tombol startnya yang berwarna biru. Yes, akhirnya kita mendapatkan nuansa warna biru juga yang menggambarkan ramah lingkungan di tombol start stopnya, tombol powernya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol EV mode khas hybridnya Toyota. Jadi kalau misalnya level baterainya cukup, kita bisa memaksa sistem untuk bergerak full elektrik sampai titik listrik penghabisan di baterai. Misalnya kita mau lewat kerumunan yang kita nggak pengen berisik gitu ya, kita bisa aktifkan EV mode-nya. Posisi duduk sama seperti Veloz biasa, dia ergonomis karena walaupun ini mobil hybrid EV untuk semua, tapi dia sudah dilengkapi dengan tilt dan telescopic steering, bahkan jok ini juga bisa dinaikkan, diturunkan, sehingga gampang untuk memperoleh posisi menyetir ideal bagi Anda semua. Bahkan untuk saya yang tingginya 177 cm, itu nggak ada masalah. Headroomnya lega, bahkan di belakang juga legroom saya masih lega, dan posisi berkendaranya ergonomis. Nah, untuk tipe Q, entertainment system yang dimiliki ini lebih besar dibandingkan yang tipe V. Tipe V itu 9 inci, sedangkan yang tipe Q ini 10 inci, serta sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Instrumen ini juga ada perbedaan. Walaupun secara konfigurasi sama, tapi softwarenya berbeda. Di sini sekarang ada tampilan untuk melihat level baterai, kemudian power delivery-nya, eco power atau sedang posisi ngecharge, kemudian ada diagram energinya, siapa yang sedang memberi tenaga ke
roda apakah baterainya ataukah mesinnya, baterainya juga apakah lagi dicharge oleh energi kinetik atau dicharge oleh mesinnya, itu sekarang ada di instrumennya. Serta varian yang kami coba ini adalah varian tertinggi dengan Toyota Safety Sense. Jadi Anda bisa lihat di belakang spion ini sudah ada sistem kamera pemantaunya dan ada 3 fungsi dari ADAS yang ada di mobil ini. Yang pertama, yang paling menyenangkan adalah Adaptive Cruise Control. Jadi dia bisa menyesuaikan jarak ke depan. Sangat berguna ketika kita di jalan tol, jalan bebas hambatan. Kita tinggal setel jarak yang kita mau, dia akan secara otomatis mengikuti laju mobil di depan. Dan ketika mobil di depan itu mengerem, dia akan mengerem secara otomatis. Kemudian fungsi berikutnya adalah Pre-Collision System. Jadi dia juga bisa mendeteksi ketika mobil itu mau menabrak sesuatu, meminimalkan resiko tabrakan. Kemudian juga ada LDA, Lane Departure Assist, yang akan memperingatkan Anda kalau Anda keluar jalur tanpa disengaja. Oh ya, satu lagi. Apple CarPlay dan Android Auto-nya di mobil ini juga sudah menggunakan sistem wireless. Jadi bisa lebih praktis tanpa menyambungkan kabel. Rem parkir seperti biasa, sama seperti Veloz, itu juga sudah menggunakan elektrik dengan fitur auto hold. Kemudian di sini ada wireless charging, ada laci di sini dengan soket 12 volt di dalamnya, serta ada laci juga walaupun ukurannya tidak terlalu besar tapi cukup untuk menyimpan barang-barang. Dan di sini adalah soft panel dengan emblem Veloz, membuat mobil ini terkesan lebih mahal daripada harganya. Setir sudah dibungkus oleh leather material dan banyak sekali tombol di sini untuk mengatur MID, mengatur cruise control, mengatur audio. Kemudian sistem entertainment di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sambungan internet. Jadi ada fitur telematicsnya, kemudian ada T-in Touch-nya, dan itu berlangganannya gratis selama 3 tahun. Dan sama seperti sejumlah Toyota lainnya, sistem entertainment di mobil ini bisa mendeteksi pulsa atau kuota yang ada di kartu pembayaran elektronik Anda. Jadi Anda bisa tap di sini, Anda bisa tahu tanpa perlu repot-repot buka HP. Serta ada satu lagi yang menarik di entertainment mobil system ini adalah indikator guide. Karena Toyota juga mengerti mungkin tidak semua orang yang memiliki Veloz ini adalah orang yang mengerti otomotif, dan kadang-kadang kalau keluar peringatan di layar instrumen nggak semua orang ngerti. Disediakan indikator guide, indicator guide, look up. Jadi di sini ada jenis indikator semua. Anda tinggal klik salah satunya dan langsung ketahuan itu artinya apa. Ini pertama kalinya saya lihat ada di sebuah mobil. Hal sederhana tapi akan sangat bermanfaat buat owner yang kebetulan nggak terlalu mengerti otomotif dan mendapatkan lampu peringatan di instrumennya. Nice sekali. Ada fitur sederhana tapi berguna seperti ini. Oh ya, karena ini juga sebuah hybrid, artinya Veloz HEV ini hanya tersedia dalam varian transmisi otomatis. Dan transmisi otomatisnya berbeda dengan Veloz biasa. Di bawahnya ada B. B ini adalah mode regeneratif yang lebih maksimal dibandingkan mode D. Jadi ketika kita angkat gas, dia melakukan penangkapan energi yang lebih optimal. Untuk tipe Q juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi ketika Anda mundur, Anda bisa melihat kondisi sekitar mobil dengan adanya sensor parkir juga, dan adanya kamera ke belakang, dan ada kamera 360. Oh ya, tadi saya lupa menginformasikan, untuk rear seat entertainment ini tersedia baik dengan TSS maupun tanpa TSS. Nah, sekarang kita akan rasakan bagaimana Veloz pertama yang menggunakan sistem hybrid. Kita memulai perjalanan ini dengan mesin mati, tidak menyala sama sekali karena level baterainya cukup memadai. Jadi ini adalah sistem full hybrid, bukan mild hybrid. Karena banyak juga yang nanya ke Toyota dan juga nanya ke saya, itu Veloz hybrid itu mild hybrid atau full hybrid ya? Karena harganya tidak sampai 300 juta rupiah, jadi menimbulkan kekhawatiran. Tapi ini full hybrid. Jadi setelah energi di baterainya itu cukup, dia akan mematikan mesin. Nanti kita akan lihat ketika kita sudah berjalan
melakukan syuting ini, berapa persen waktu mesin itu mati. Nah, sekarang saya mau merasakan impresinya dulu. Ini yang terasa adalah lebih halus. Jadi tadi saya konfirmasi juga ke Toyota, memang ada perbaikan di masalah NVH-nya, noise, vibration, and harshness. Serta satu lagi yang menarik, mobil ini memiliki ground clearance yang sama dengan Veloz biasa, 205 mm. Padahal mobil ini memiliki bobot yang lebih berat karena ada motor listrik, kemudian ada baterai, dan ada sistem hybridnya. Artinya ada revisi di suspensi. Nah, itu juga yang akan kita rasakan. Sekarang kita akan masuk ke polisi tidur yang banyak. Di sini kita akan merasakan. Oh. Mungkin karena bobotnya yang lebih berat ya. Jadi Toyota bisa memberikan suspensi yang bantingannya lebih firm, lebih dewasa, tidak terasa keras, tetap ada rasa nyamannya. Namun guncangan mobil itu lebih sedikit dibandingkan yang non hybrid. Jadi ini adalah Veloz yang lebih nyaman. Sekarang satu yang pengen saya coba adalah akselerasinya. Kita gaspol. Oh, definitely ini lebih kencang dibandingkan Veloz biasa. Ya karena jadi dia bukan dari mesin bensinnya aja, sekarang ada tambahan dari motor listriknya. Jadi kalau ketemu Veloz biasa di jalan gak usah takut, yang ini pasti lebih kencang. Nah, bagaimana dengan kehematannya? Untuk hal ini kami belum bisa mengetes sendiri karena memang lintasannya adalah lintasan hanya untuk test drive singkat, tidak ada jalan yang kita bisa lebih dari 30 atau 40 km per jam. Dan rasain dulu bantingannya sekarang agak cepet. Nah, tuh, lumayan enak. Nah, balik lagi ke konsumsi bahan bakarnya. Kami tidak bisa melakukan pengetesan saat ini. Nanti kami akan melakukan pengetesan pada saat sudah bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang. Tapi hasil pengetesan dari tim internal Toyota, mereka mengklaim mendapatkan konsumsi bahan bakar 40% lebih hemat dibandingkan Veloz yang bukan hybrid. Wah, itu akan sangat menyenangkan karena Veloz yang bukan hybrid saja itu sudah mobil yang lumayan irit. Apalagi ini. Nah, hybrid Toyota itu biasanya bermain di kisaran 20 km per liter atau bahkan lebih. Saya belum tahu yang ini yang mana. Sedangkan kapasitas tangki bahan bakar dari Veloz hybrid ini adalah 43 liter. Yang itu artinya di kondisi yang normal mobil ini bisa dekat ke 1000 km range-nya. Dan itu luar biasa untuk sebuah Veloz. Satu yang saya selalu suka dari Veloz itu karena mobil ini memang dirancang mainly untuk pasar Indonesia adalah radius putarnya yang kecil. Toyota mengerti benar bahwa mobil ini akan sering dipakai di jalanan Indonesia yang kadang-kadang membutuhkan manuver yang tajam, jalan yang sempit. Ini walaupun MPV 7-seater tapi putar baliknya sangat mudah. Dan juga saya tahu bahwa ini bukan mobil sport. Tapi bagaimana kalau kita ajak zigzag? Karena di sini ada track zigzag. Cukup oke. Karena ini bannya juga menggunakan 205 dengan aspek rasio 50. Jadi mendukung pengendalian yang berdaya cengkram dan presisi. Limbung pasti ada karena ini adalah sebuah MPV, tapi tidak sampai mengkhawatirkan dan mobil tetap terprediksi pergerakannya. Nah, ini kan kondisi tracknya di sini banyak stop and go, banyak kita akselerasi terus habis itu deselerasi lagi. Dan di situ sistem hybrid senang sekali karena setiap kali deselerasi seperti ini, energi kinetik itu diubah menjadi listrik oleh sistem hybridnya
dan disimpan ke baterainya yang membuat mobil ini bisa berjalan tanpa mesin bensinnya menyala ketika level baterainya sudah cukup. Dan ini dari data yang saya dapat, ini bisa mematikan mesin kira-kira di atas 60% waktu. 69%, hampir 70% waktu berkendara dengan mobil ini dilakukan hanya dengan baterainya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Toyota itu sangat berpengalaman dalam membuat hybrid. Sebelum pabrikan lain menjual hybrid ke umum, Toyota sudah melakukannya. Setiap kali generasi hybrid Toyota itu dikeluarkan, selalu lebih hemat dari sebelumnya. Toyota memiliki pengalaman yang terpanjang di dunia otomotif masalah memproduksi mobil hybrid, sehingga mereka tahu betul bagaimana menangkap energi yang efisien. Ini bahkan di lokasi seperti ini saja bisa hampir 70% waktu mesin itu mati. Dan ketika mesin menyala, khas hybrid Toyota, tidak ada getaran sama sekali. Hanya ada suara mesin sayup-sayup yang terdengar. Buat saya, varian yang Q dengan Modelista dan TSS ini menyenangkan karena tampilannya gagah. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan safety sense, jadi lebih aman di jalan. Tapi kalau saya hanya butuh basic, saya ngerasa yang V saja itu sudah cukup. Dan saat ini di rentang harga di bawah 300 juta rupiah, hybrid yang tersedia tidak ada yang MPV 7-seater. Ini pertama kalinya ada MPV 7-seater hybrid dengan harga di bawah 300 juta rupiah, dan datangnya bukan dari merek baru, tapi dari salah satu merek terlama yang ada di Indonesia, Toyota. Jadi, secara overall, kalau kita bandingkan rasa berkendara Veloz Hybrid ini dengan Veloz yang non-hybrid, yang biasa, yang pertama, jelas lebih bertenaga. Yang kedua, pasti lebih irit. Iritnya seberapa? Menurut Toyota 40%. Menurut kami, nanti kita tes. Kemudian yang ketiga, lebih halus. Selain material peredaman yang lebih baik, seringkali mesin itu mati sehingga lebih hening di dalam kabinnya. Kemudian mobil ini juga memiliki bantingan yang lebih dewasa serta pengendalian yang lebih rigid dibandingkan yang non-hybrid. Jadi hybrid ini tidak hanya membawa dampak terhadap konsumsi bahan bakarnya, tapi juga ke beragam hal lainnya. Dan itu semua dengan harga yang lebih murah. Dan menyenangkannya lagi, harga di bawah 300 juta rupiah itu diberlakukan Toyota tanpa kuota. Dan hanya dengan batas waktu sampai 2025 saja. Setelah itu akan ada pengumuman harga lagi. Saya sih berharapnya naiknya nggak terlalu banyak, karena ini akan sangat menyenangkan bagi masyarakat Indonesia yang banyak butuh mobil seperti Veloz ini, mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, mobil yang lebih enak, dan Indonesia pun akan secara tidak langsung menikmati juga konsumsi minyak bumi dan konsumsi bahan bakar yang menurun kalau mobil seperti ini populer ada di jalan raya. Good job Toyota memasukkan Veloz dalam format hybrid. Benar-benar senang rasanya melihat Toyota akhirnya merilis Veloz HEV ini. Mobil yang dipercaya dan disukai banyak sekali orang di Indonesia, hadir dengan format yang lebih canggih, lebih hemat, lebih bertenaga, dan lebih nyaman. Serta Veloz HEV ini adalah
kendaraan full hybrid dengan konfigurasi MPV 7-seater berharga paling terjangkau. Dan bukan itu saja, kita tahu Toyota adalah merek mobil terbesar di Indonesia, artinya jaringan after sale service-nya luar biasa. Bahkan garansi baterainya mencapai 8 tahun atau 160.000 kilometer. Dan perawatan mobil ini, perawatan atau perbaikan bisa dilakukan di ratusan jaringan dealer Toyota yang ada di Indonesia. Jadi membeli mobil ini akan memberikan rasa senang karena kita bisa menghemat, dan juga akan memberikan rasa tenang karena brandnya Toyota. Satu yang kami tidak sabar adalah mencoba mobil ini lebih jauh lagi. Bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana rasanya ketika dipakai berjalan jauh, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya ketika kita jalan dengan jarak yang lebih dari tes kali ini. Tapi itu nanti baru bisa kami lakukan setelah unit tesnya tersedia. Tapi untuk sekarang, semoga First Drive ini membantu Anda yang sedang mempertimbangkan mengambil mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.